Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang presentasi dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Stasiun Kereta Api Bandara Juanda dengan Pendekatan High-Tech. Baik, yang pertama langsung saja saya akan membahas tentang apa maksud dari perancangan saya. Jadi saya merancang stasiun kereta api bandara di Bandara Juanda yang menghubungkan penumpang dari bandara tersebut menuju ke kota. Beberapa contoh yang mungkin sudah pernah kita ketahui tentang stasiun bandara di Indonesia antara lain stasiun kereta api Bandara Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara yang menjadi pilot project dari stasiun kereta api bandara di Indonesia. Kemudian ada stasiun kereta api Bandara Soekarno-Hatta, stasiun kereta api Bandara Adi Sumarmo di Surakarta. Kemudian yang baru-baru ini terrealisasi yaitu stasiun kereta api Bandara Yogyakarta di Bandara Internasional yang baru. Kenapa saya merancang stasiun kereta api ini? Karena saya mencari latar belakang dari adanya wacana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang ingin mengintegrasikan transportasi publik dari bandara menuju ke kota. Ini juga sinergi dengan program pemerintah Kota Surabaya dalam RPJMD tahun 2016 sampai 2021 untuk mengembangkan prasarana transportasi penunjang transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal atau stasiun dengan bandara. Pada perancangan ini saya menerapkan metode atau pendekatan high-tech yang saya resap dari pemikiran Charles Jenks. Dalam bukunya High-Tech Mini Era tahun 90 terdapat 6 prinsip bangunan high-tech yang bisa dimanfaatkan dalam perancangan saya, yaitu pertama inside out, lalu transparansi layering and movement, light weight filigree of tensile members, kemudian celebration of process, bright and flat coloring, optimistic confidence in scientific cultural. Inside out ini adalah untuk menonjolkan sisi dalam keluar maupun sebaliknya. Kemudian transparansi layering movement ini bagaimana bangunan tersebut terlihat adanya transparansi dari layering dari lantai, kemudian movement dari mungkin fasadnya. Lalu lightweight filigree of tensile member ini menjadi poin utama dari bangunan high tech. Lalu celebration of process, bagaimana penggunaan material struktur yang berkualitas yang bisa menjamin keamanan pada pengguna di dalamnya. Lalu bright and flat coloring ini tentang penggunaan warna yang terbilang flat. Lalu optimistic confidence in scientific cultural ini adalah tentang bagaimana bangunan bisa menimbulkan kepercayaan akan hal yang bersifat futuristik. Lanjut kita sekarang menuju ke analisis fungsi ya. Jadi di analisis fungsi saya membaginya menjadi 4 fungsi ruang. Ada fungsi primer. Di fungsi primer ini menjadi fungsi yang paling utama. Ruang-ruangnya antara lain seperti loket, tiket, kemudian ruang PPKA, ruang tunggu, pusat informasi, kantor pengelola, dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang sekunder. Ruang sekunder ini ruang-ruang yang bersifat ekonomis ya, seperti kafe, restoran, minimarket, toko, dan pusat oleh-oleh. Lalu ruang fungsi penunjang yaitu fungsi yang menunjang dari kedua fungsi yang saya sebutkan tadi, seperti ATM center. Ruang-ruangnya seperti ATM center, musola, klinik, ruang menyusui, ruang merokok. Nah, ruang-ruang seperti ini yang mungkin belum pernah ditemui pada contoh stasiun bandara di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Lalu ada ruang servis, ruang-ruangnya seperti pantry, keamanan, laboratorium mesin, gudang, lab electrical, dan sebagainya. Lalu kurang lebih seperti inilah block plan dari hasil analisis fungsinya. Saya membuatnya menjadi 3 layer. Layer pertama yaitu layer yang menjadi sirkulasi kereta api yang akan menuju ke tiap terminal bandara. Kemudian layer 2-nya adalah layer yang menjadi ruang transit antara layer 1 dan layer 3. Lalu layer 3-nya ini adalah ruang yang menjadi sirkulasi untuk kereta ke arah kota. Oke, lanjut kita ke analisis tapak. Nah, pada analisis tapak ini saya sudah mulai memasukkan prinsip-prinsip dari high-tech yang saya sebutkan tadi. Pertama ada regulasi. Regulasi berbicara tentang penerapan porsi sebesar 60% untuk KDB. Lalu ada GSJ. Batasan-batasannya saya membuatnya menjadi alternatif untuk
menggunakan vegetasi yang tidak terlalu tinggi agar bangunan tetap inside out. Lalu zonasi sesuai dengan analisis fungsi. Nah, topografi karena cenderung landai, saya ingin membuatnya menjadi alternatif dengan menerapkan metode split level, yang mana bisa simulasinya seperti ini. Jadi ada underground floor, lantai 1 dan lantai 2. Nah, lanjut ke analisis iklim. Kita semua tahu bahwa di analisis daerah Tapak di sekitar Surabaya dan sekitarnya itu kan sangat panas, dan dengan demikian saya membuat alternatif untuk membuat sosoran pada bangunan. Tujuannya adalah untuk menghalau sinar berlebih ya, terutama karena orientasi bangunannya nanti kemungkinan besar akan menghadap ke arah barat ya, karena menuju ke kota. Kemudian alternatif duanya yaitu membuat double skin facade, mungkin pada sisi samping-sampingnya. Lalu untuk pengawaannya dari analisis winefinder.com, bahwa angin berasal dari arah tenggara, maka nanti bisa mungkin membuat cross ventilation dari arah tersebut. Alternatifnya yang tadi bisa dibuat dari double skin facade atau penghawaan buatan. Lalu untuk aksesibilitasnya, karena daerah yang berwarna merah ini menjadi area yang padat kendaraan, dan ini karena jalan utama dari bandara tersebut, maka alternatifnya nanti masuknya dari situ. Untuk pengguna yang berasal dari luar terminal bandara nanti bisa mengakses bangunan lewat situ. A ini adalah pintu tol MER atau jalan raya utama Bandara Juanda, kemudian B ini rencana bangunan stasiunnya, nah C ini nanti tempat parkirnya. Untuk orientasi bangunannya, fasadnya nanti alternatifnya adalah menghadap ke terminal 1 Bandara Juanda, yaitu ke sisi selatan. Pada fasad ini alternatifnya juga menerapkan prinsip dari high-tech, yaitu Light Pitch Villagery of Tensile Members ya, yang saya sebutkan tadi. Alternatifnya mungkin seperti ini gambarnya. Kemudian untuk sirkulasi, karena tapak ini berdekatan dengan pintu tol MER tadi, saya ingin memberikan alternatif, yaitu untuk memberikan jalur kereta api layang atau jalur kereta api sawi, supaya sirkulasi kendaraan yang masuk ke kawasan bandara tidak terganggu oleh perjalanan kereta api, maupun perjalanan kereta api juga tidak terganggu oleh kendaraan yang masuk ke bandara. Maka alternatif yang paling tepat ini adalah jalur kereta api layang atau jalur kereta api subway. Nah, simulasinya tadi seperti ini. Lanjut ke utilitas, tidak ada masalah, cuman ada tambahan, yaitu alternatif menggunakan genset. Jika sewaktu-waktu listrik dari PLN itu mungkin pemadaman, genset bisa jadi solusi atau alternatif. Lalu ada alternatif kedua, yaitu memakai energi surya fotovoltaik. Utilitas air bersih juga tidak ada masalah. Hanya saja pada air hujan, pembuangan air hujan ini nanti bisa dimanfaatkan menjadi kolam air ya. Kemudian kita ke analisis bentuk. Ya, analisis bentuk ada 4 tahapan. Yang pertama ada form follow function. Form follow function saya mendapatkan block plan dari analisis fungsi tadi. Kemudian saya sinergikan ke poin kedua, yaitu layering and movement. Di layering movement ini saya mempull up ke dalam sisi bangunan untuk membuat layering and movement, sehingga bangunan memiliki sosoran nantinya yang berfungsi untuk menutupi bagian dalam bangunan. Dan sosoran-sosoran ini bisa nanti diberikan double skin facade atau dieksplorasi lebih lanjut. Lalu ada stack effect, saya menumpuk bangunan dengan atap. Atapnya ini saya pilih atap lana yang khas bangunan tropis untuk menanggapi kondisi iklim, dan atapnya ini saya buat masif dan tinggi untuk menyeimbangkan proporsi dari bangunannya. Lalu yang keempat ada tropical issue. Jadi atapnya ini saya beri sosoran pada sisi barat untuk menghalau intensitas sinar berlebih. Selain itu juga sosoran ini juga membuat kesan bangunan menjadi lebih hidup dan dinamis. Oke, kita sekarang menuju ke konsep. Nah, pada konsep ini saya memakai konsep yang bernama playing with intention, yang artinya mengeksplorasi bentuk dengan memberikan efek kontras. Konsep ini saya dapatkan dari analisis dari prinsip high-tech ya. Dari analisis tersebut saya memiliki 4 poin dari konsep playing with intention. Yang pertama ekspresif. Ekspresif ini maksudnya adalah mengekspresikan kejujuran suatu bangunan dengan menampilkan struktur sebagai ornamen atau sculpture. Nah, high-tech keywordnya itu bisa
light which villager of potential members, dan celebration of process atau inside out. Lalu ada massive. Massive ini membuat bangunan yang lebih besar, tinggi, kuat atau kukuh. High tech keywordnya bisa masuk ke celebration of process, kemudian inside out, bright and flat coloring. Lalu glamour, bagaimana bangunannya nanti memiliki daya tarik yang kuat dan ikonik, membuat efek glamour. Tentunya juga masih memiliki sifat yang elegan. Nah, high tech keywordnya bisa masuk ke bright and flat coloring atau optimistic confidence in scientific cultural. Lalu celebration of process tentunya. Yang keempat adalah point rasional. Jadi bangunannya meskipun ekspresif tapi tetap rasional supaya nanti pembagian proporsi bangunannya tetap seimbang. High tech keywordnya yang bisa masuk yaitu light pitch villager of potential member dan celebration of process, juga optimistic confidence in scientific cultural. Nah, ini konsep tapaknya. Konsep tapaknya saya menerapkan proporsi bangunan pertama yaitu 1:3, yang kurang lebih lebar bangunannya nanti kurang lebih 50 meter dan panjangnya sekitar 150 meter. Kemudian zonasi tapaknya disesuaikan dengan analisis aksesibilitas tadi, yang mana bagian A merupakan bagian terbuka. Lalu bagian B ini merupakan area yang terbangun atau rencana stasiunnya, dan bagian C ini merupakan tempat parkir kendaraan. Nah, konsep pada tapaknya saya menggunakan vegetasi dari spesies palem ya untuk vegetasi penunjuk jalan. Nanti masuknya lewat arah sini sesuai dengan analisis aksesibilitas tadi. Nah, di pintu masuk ini nanti akan ada signage. Nah, ini ada drop off juga. Untuk penumpang yang masuk lewat sini nanti akan berhenti di drop off sini, kemudian parkir, lalu menjemput penumpang di drop off keluar dan keluar kembali. Nah, untuk konsep tapaknya di drop off saya menyediakan jalur rem karena tadi menerapkan prinsip split level. Rem ini juga berfungsi untuk memudahkan semua pengguna. Jadi dari pengguna yang difabilitas bisa juga merasakan kemudahan yang sama. Lalu saya membuat konsep bangunan yang dikelilingi oleh kolam air. Kolam air ini nanti fungsinya untuk membuat efek alamiah atau efek kesegaran pada bangunan, mengingat daerah tapak ini kan sangat panas. Lalu konsep jalan layang juga diterapkan untuk kereta api yang akan menuju ke kota. Lalu konsep kereta api subway nanti berada di bawah tanah untuk mengantarkan penumpang yang akan menuju ke tiap terminal bandara. Nah, ini konsep dari light pitch villager of potential member. Saya membuat kolom dari besi holo yang dibuat dengan modul yang membuat kesan bangunan menjadi lebih hidup dan ekspresif sesuai dengan konsep link between tension. Lalu saya membuat material dari penutup atapnya, saya buat dengan material PTFE membran yang membuat material ini memiliki prinsip dari celebration of process. Nah, di penutup atap ini juga saya mainkan sedikit dengan merobeknya dan mengganti dengan material kaca supaya sinar yang tadi tertutup itu juga tetap bisa masuk. Cosoran tetap diberi untuk menghadapi kondisi iklim. Kisi-kisinya ada yang saya buat vertikal, ada yang saya buat horizontal. Nah, untuk membedakan mana area untuk masuk dan mana area yang tidak bisa diakses. Kemudian di area masuk atau drop off ini juga saya beri signage untuk tulisan stasiun kereta api bandara gitu, supaya pengguna juga bisa mengenali area masuknya. Nah, kalau dilihat dari tampak depan ini terdapat rongga supaya untuk mengalirkan udara yang akan masuk ke bangunan, karena bangunan ini masih bersifat terbuka, jadi udara itu bisa bebas masuk. Jadi pengguna yang akan di dalamnya tidak akan merasakan kepanasan meskipun di siang hari. Selain itu juga tinggi bangunan yang dibuat sangat masif, jadi aliran udara itu sangat bisa leluasa. Nah, konsep link between tension-nya juga di dalam ruang ini saya menerapkan void dari lantai 2 menuju ke underground floor. Jadi prinsip-prinsip seperti transparansi layering movement dan konsep link between tension itu bisa menyatu ketika pengguna masuk ke dalam bangunan. Nah, untuk menanggapi kondisi iklim tadi, air hujan itu nanti bisa turun tanpa mengenai dinding secara langsung karena saya buat sosoran berlebih di sini. Nah, nanti airnya turun lalu masuk ke kolam air ini. Lalu
Untuk konsep strukturnya sendiri saya menggunakan perpaduan dari baja dan beton ya. Dari material baja ini digunakan pada middle structure pada lantai 1 dan 2 karena untuk mengeksploitasi bangunan dari luar ke dalam, karena baja ini juga dapat dinilai secara bersifat elegan dan bersifat futuristik. Lalu untuk beton saya tempatkan di underground level karena tidak terlalu banyak terekspos. Nah, ini yang kelebihan dari split level yang saya gunakan tadi, yaitu area underground level masih bisa mendapatkan cahaya dan penghawaan karena 1 meter di bawah lantai 1 juga saya berikan jendela dan penghawaan ventilasi supaya nanti angin ataupun sinar itu masih bisa masuk. Jadi pada underground level ini nanti sebisa mungkin tidak banyak memanfaatkan lampu atau energi pada siang hari. Jadi bangunan bisa lebih sustainable, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah konsep dari high tech pada bangunan stasiun ini. Kurang lebih saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, mungkin ada salah kata atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.